Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama-sama. Di hari ini adalah minggu yang kedua dalam bulan April dan sesuai dengan seri khotbah kita tentang Passover, tentang Paskah, tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita belajar bagaimana menghargai Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Jadi judul firman Tuhan kali ini adalah sengsara salib. Berkaitan dengan Jumat Agung, saya rasa teks ini menarik untuk kita semua memahami, menyoroti bagaimana salib Kristus, kesengsaraan Tuhan di salib, bahwa ini buat siapa, untuk kitakah atau untuk orang lain. Mari kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai ayat 43. Kita akan membaca bergantian ayat ini dari ayat 33 sampai 43. Saya akan membaca duluan di ayat 33 dan selesai di ayat 43 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, saya bacakan dari ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih oleh Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Teks ini adalah teks yang mungkin sering kita baca, sering kita dapati di dalam peristiwa Paskah atau Jumat Agung. Dan saya rasa ini bukan teks yang asing. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang bisa kita temui secara visual lewat film gitu kan. Bapak saudara yang pernah nonton film Passion of the Christ mungkin juga melihat bagaimana teks ini, ayat ini digambarkan secara visual. Jadi jikalau boleh saya asumsikan, kita semua sangat familiar dengan peristiwa ini. Peristiwa di mana Tuhan Yesus sengsara di dalam penyaliban. Tetapi hari ini kita akan melakukan sebuah pendekatan yang berbeda dalam teks ini. Bukan hanya sekedar melihat bagaimana sengsara Tuhan buat kita, bukan hanya sekedar melihat bagaimana darah yang tercurah, tapi kita akan melihat bahwa ada orang-orang yang menolak Tuhan Yesus di dalam peristiwa ini. Kenapa harus demikian? Kalau boleh mundur di minggu yang lalu, pengkhotbah minggu yang lalu mengatakan bahwa kalau kita melihat lukisan ini berapa harganya gitu. Beberapa sulit untuk menjelaskan dan ternyata begitu diketahui harganya cukup mahal. Kita tidak bisa melihat keindahan, harga, kemuliaan sebuah hal ketika kita tidak bisa melihat dengan detail. Sama juga dengan peristiwa Paskah, peristiwa Jumat Agung penyaliban Yesus. Ketika kita semakin terbiasa, semakin sering kita mendengar, semakin kita nggak lihat seberapa penting, seberapa detail cerita ini buat saya. Dan nanti kita akan melihat bersama-sama. Saya akan membagi khotbah ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kuasa atas salib, bagian yang kedua adalah penolakan atas salib, bagian yang ketiga adalah seseorang yang menerima salib Kristus. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, kuasa atas salib. Mari kita perhatikan dari ayat yang kita baca di ayat 33. Dikatakan di situ,
Ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Saudara, kalau kita melihat ayat ini hanya sekedar sekilas, kita melihat bahwa jadi ceritanya gitu ya. Yesus itu disalib, nanti dia akan dibawa ke sebuah tempat namanya Bukit Tengkorak atau Golgota. Di situ Yesus akan disalibkan dan kondisinya adalah dia nggak sendirian. Ada penjahat sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan ketika dia menderita, banyak orang menolak dia, menyalib dia, dan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan." Dan prajurit Romawi pada waktu itu membuang undi pada pakaiannya. Oh, gitu ya detailnya. Kalau hanya itu saja, kita kurang menyelami bagaimana keindahan bagian ini. Sebenarnya dua teks ini menjelaskan ada nubuatan yang pernah dituliskan jauh sebelum peristiwa ini. Nubuatan adalah sebuah firman yang Tuhan berikan kepada umat Israel pada waktu itu untuk menjelaskan besok di masa depan ada seseorang yang menerima sebuah kesengsaraan, ketidakadilan. Dialah yang akan menjadi Mesias, yang akan membebaskan, yang diurapi buat bangsa Israel. Jadi kenapa umat Allah pada waktu itu bangsa Israel itu menanti-nantikan Mesias? Karena bukan hanya sekedar ucapan lisan dari nenek moyang mereka, bukan hanya cerita yang mereka dengar dari kecil dari orang tua, nenek kakek, om tante, bukan. Tapi kitab-kitab para nabi juga menjelaskan itu. Kalau Bapak Saudara lihat di dalam Yesaya pasal 53 dan juga Bapak Saudara melihat bagaimana Mazmur pasal 22, kita akan melihat bahwa di dalam Yesaya dan Mazmur tersebut ada satu teks yang menjelaskan bahwa ini adalah nubuatan Sang Mesias. Secara spesifik, Nabi Yesaya dan juga di dalam Pemazmur menjelaskan bahwa kehadiran Mesias, kehadiran Yesus akan dijelaskan seperti pada waktu nubuatan ini dituliskan. Setiap aspek, baik kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias telah dinubuatkan jauh lebih lama dibanding peristiwa itu terjadi. Jadi di dalam perjanjian lama sudah ada sekitar 300 nubuatan yang menjelaskan bahwa nanti akan datang seorang Mesias, Sang Pembebas yang diurapi oleh Allah. Implikasinya apa sih? Sebenarnya semua yang Yesus alami, Tuhan nggak pernah syok. Dia tahu dia akan diludahi, dia tahu dia akan disiksa, dia tahu dia akan mati di salib, dia tahu akan menerima semua sengsara di dalam salib tersebut. Jadi pada waktu Tuhan dicambuk, Tuhan diludahi, ditelanjangi, pakaiannya dijual, semuanya itu sudah pernah dituliskan dalam nubuatan para nabi dan Tuhan tahu bahwa dia sedang menjalani, menggenapi nubuatan tersebut. Ini menjelaskan apa? Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu berdaulat. Kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan dijelaskan bahwa ini bukan peristiwa yang sekali, yang tiba-tiba, enggak. Justru rencananya sudah dijelaskan jauh lebih dulu sebelum itu kejadian. Sedari awal Allah tahu bahwa ada pelanggaran dan itu menjelaskan bahwa Tuhan menyediakan juru selamat lewat Kristus Yesus dan itu dijelaskan berkali-kali lewat nubuatan demi nubuatan dari perjanjian lama. Betapa berdaulatnya Tuhan, betapa maha kuasanya Tuhan dengan dijelaskan bahwa ini semua sebenarnya bukan sesuatu yang shocking, bukan sesuatu yang tiba-tiba, tidak. Semuanya sudah tertulis di Alkitab. Dan kenapa kita perlu memahami hal ini? Kenapa kita perlu mengkaitkan nubuatan ini buat kita? Kan saya bukan orang Israel. Saya gak perlu deh kayaknya hal-hal yang seperti itu. Ini membawa kita pada sebuah dampak. Bahwa kalau kita tidak tahu bahwa sedemikian berkuasanya Tuhan, sedemikian berdaulatnya Tuhan, kita akan jatuh terjebak dalam sebuah kerohanian yang namanya kerohanian alternatif. Saya kasih contoh misalnya begini.
Satu ketika ada peristiwa di dekat rumah saya, di lingkungan rumah saya, itu kehilangan motor. Nah, pada waktu kehilangan motor, orang ini sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi dia melapor ke kantor polisi, pihak berwajib, lalu mengiklankan kehilangannya di media sosial, media cetak gitu kan. Lalu setelah sehari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, seminggu berlalu. Kok nggak ada hasilnya ya? Nggak ada yang datang, nggak ada yang ngasih tahu. Kok sepertinya polisi juga diam aja ya. Yang berwajib kok nggak nolong ya. Gimana ini? Satu kali ada seorang teman kerabat datang kepada orang yang kehilangan ini. Bro, sudah lama toh nggak ketemu hasilnya. Gini, aku kenal ada mbah-mbah yang tahu. Bukan hanya barang yang hilang, orang yang hilang dia tahu. Kalau kamu datang ke orang ini, dia tahu di mana letaknya barang yang hilang tersebut. Dan orang ini berpikir begini, Mbak Sarah. Sepertinya ini pilihan atau alternatif yang menarik. Saya udah coba berbagai cara, mengiklankan di media sosial, media cetak, ke pihak berwajib, kerabat dihubungi semua kok nggak ada hasilnya. Sepertinya pilihan ini menarik. Aku akan coba alternatif ini dan dia pergi ke mbah tadi, ke dukun tadi. Bagaimana seringkali kita melakukan ini? Mungkin kita nggak pergi ke dukun, tapi gini, kesamaannya begini. Ketika kita terpojok, nggak bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa saya itu terbatas, nggak bisa apa-apa. Saya tahu, Tuhan kan maha kuasa. Tuhan kan berdaulat. Maka saya akan datang ke gereja, semakin rajin saya berdoa, semakin rajin beribadah. Supaya semua yang saya inginkan digenapi oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan dimaknai bukan Tuhan yang maha kuasa. Sebagai salah satu pilihan dari bantuan-bantuan tadi. Kenapa penting kita harus melihat Tuhan yang berdaulat dan berkuasa? Ketika kita tidak bisa memaknai ini, maka akan terjebak pada Tuhan hanya alternatif penolong di dalam kehidupanku. Kan budaya kita kan menjelaskan begini kan, kebiasaan dalam hidup kita. Kita harus percaya Tuhan, nggak boleh nggak percaya Tuhan. Bahkan kita menolak spiritual yang anti Tuhan. Kita semuanya pokoknya serba Tuhan, entah itu Tuhan apa, Tuhannya bentuk batu, Tuhan bentuk pohon, pokoknya Tuhan lah. Kita selalu terbiasa bahwa memaknai kerohanian kita harus ada seseorang pribadi yang supranatural, jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa. Tetapi karena kita terbiasa dengan kebiasaan tersebut, kita nggak tahu seberapa berkuasanya Tuhan, seberapa berdaulatnya Tuhan, seberapa hebat, agung, dan kuatnya Tuhan. Sehingga kita terjebak, kalau aku nggak bisa, aku datang ke Tuhan. Tuhan hanya menjadi satu alternatif penolong dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kalau begitu apa mas hasilnya? Hasilnya adalah kita nggak tahu keindahan Tuhan, kita tidak terpesona akan kuasa Tuhan, kita tidak melihat bagaimana harga Tuhan yang berharga dan mulia tersebut. Dan kita tahu Tuhan itu kuat dan agung, tapi kita tidak melihat Tuhan yang indah. Kita hanya lihat bahwa, oh iya kalau aku sudah bekerja melakukan ini nggak bisa semuanya, langkah terakhir datang sama Tuhan. Hanya satu pilihan dari banyak pilihan yang kita lakukan. Dan kita akan menjadi seperti apa? Menjadi orang yang bersandar pada dunia dan kekuatan kita sendiri. Seolah-olah kita berdoa. Seolah-olah kita melakukan disiplin kerohanian. Seolah-olah kita beribadah dengan setia. Tapi sebenarnya kita sedang menjadikan Tuhan satu alternatif di antara pilihan-pilihan yang lain. Kita bersandar pada seberapa saya mampu untuk bersandar pada uangku, kekuatanku, kekuatan berpikir dan logikaku, dan saya tahu kok semuanya. Ketika semua gagal, udah nggak bisa lagi nih. Ada konsep Tuhan yang maha kuasa. Ya udahlah, datang sama Tuhan. Kerohanian yang terpaksa, bukan yang rela. Datang kepada Tuhan karena keterpaksaan, bukan karena kecintaan dan kerelaan. Ini bukan berarti sedang melemahkan semua pergumulan dan permasalahan dalam hidup kita masing-masing.
Tetapi jika kita mendekati Tuhan hanya berdasarkan permasalahan saja, kita kehilangan indahnya Tuhan, kita tidak terpesona pada kemahakuasaan Tuhan. Dan ketika kita membaca teks ini, nubuatan yang sudah ditulis ratusan dan ribuan tahun, biasa aja, gak ngaruh. Apa pengaruhnya? Biasa aja. Kita tidak melihat kuasa Tuhan atas salib. Saya sedang ingin menjelaskan, Tuhan yang disalib ini adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang berdaulat mengendalikan seluruh aspek hidup kita. Bukan hanya kita, seluruh umat manusia, seluruh ciptaan. Dan sedemikian hebatnya Tuhan, agung, berkuasa, kuat, dan berdaulatnya Tuhan atas kita semua. Kalau kita bicara tentang Jumat Agung, salib ini seberapa indah buat kita. Minggu lalu secara spesifik dibahas, berapa harganya? Kayaknya bisa ditawar deh. Diturunin dikit. Karena juru selamat bukanlah sesuatu yang menyenangkan buat kita. Salib bukanlah sebuah hal yang mungkin memuaskan hidup kita. Sehingga kita berpikir, kayaknya Tuhan gak berkuasa itu deh. Ada hal yang berkuasa lain dalam pikiran kita. Uang kita, kekayaan kita, kemampuan fisik kita, mungkin cara kita berpikir, pengetahuan kita, apapun kita jadikan untuk tidak bersandar kepada Tuhan. Tapi poin ini bukannya sekedar melihat Tuhan yang berkuasa saja. Bukan hanya melihat Tuhan yang hebat, berdaulat saja. Tuhan yang berkuasa dan kuat itu ada dalam posisi Dia disalib. Hal ini menjelaskan apa? Hal ini menjelaskan Tuhan yang berkuasa itu kali ini terlihat lemah. Tuhan yang berdaulat kali ini seolah-olah tidak mampu melakukan apapun. Tuhan yang sedemikian hebat, entah kali ini kok bisa dia kehilangan semua kehebatannya dan diam menerima semua sengsara salib. Menjelaskan bahwa Tuhan yang sehebat itu, seberkuasa itu, seberdaulat itu, mengasihi kita orang berdosa. Iya, kita melihat Tuhan itu yang besar, agung, mulia. Tapi keagungannya bukan keagungan yang jauh. Sehingga kita nggak bisa menjangkaunya. Keagungan yang tidak bisa kita raih. Tidak. Keagungan, kemahakuasaan Tuhan yang datang menghampiri kita. Orang berdosa. Tuhan berkuasa. Tapi juga maha kasih dalam hidup kita. Bukankah ini sesuatu hal yang indah? Tuhan yang penuh dengan kedaulatannya. Tuhan dengan berbagai macam kuasa yang bisa dilakukan dalam hidup kita. Tapi kali ini dia membatasi kuasanya hanya untuk menerima sengsara salib. Buat siapa? Buat saya dan Bapak Saudara. Di poin ini, marilah kita melihat Tuhan itu bukan hanya sekedar mengasihi. Dia dengan sengaja diam saja, tidak melakukan apa-apa, menggenapi seluruh perjanjian lama untuk supaya kita orang yang gak layak bisa dimuliakan dan dilayakkan di dalam surga. Secara sederhana mungkin kalau kita melihat ada orang yang kaya banget gitu kan. Tiba-tiba datang ke rumah kita, mandinya nggak pakai shower, mandinya pakai gayung, diajak makan sambal sama tempe mau. Lalu kalau di rumah dia nggak pakai pakaian mewah, hanya pakai kaos kutang biasa, celana pendek, loh kok mau? Ya nggak apa-apa. Kita heran kan? Sedemikian itulah yang harusnya kita melihat bahwa kok bisa ya orang ini datang ke saya? Kok bisa ya Tuhan yang sedemikian hebat itu mendatangi dalam kehidupan saya? Inilah kuasa atas salib. Jadi Tuhan berkuasa dan juga Tuhan penuh kasih dalam hidup kita masing-masing. Mari kita melihat di bagian yang kedua. Kalau kuasa atas salib itu dijelaskan bagaimana penggenapan semuanya digenapi di dalam peristiwa salib ini. Lalu kita melihat, lalu apa istimewanya salib? Di mana letak sengsaranya salib? Mari kita melihat penolakan atas salib.
Di sini kita akan melihat bentuk-bentuk penolakan dari orang-orang di sekitar peristiwa itu, di mana kita akan melihat siapa saja atau bentuk penolakan atas salib itu seperti apa. Saya minta tolong dibacakan ayat 35 dan 37. Lompat ke 37. Amin. Ya. Ada 4 macam penolakan yang kita lihat, yang akan kita sama-sama lihat dan dalami dalam peristiwa salib ini. Jadi ada 4 orang yang dijelaskan dalam ayat 35 sampai 39. 35 tadi mengatakan demikian. Orang yang banyak berdiri situ dan melihat semuanya. Titik. Jadi pada momen salib itu, peristiwa salib itu, pada waktu Yesus sengsara di kayu salib, ada banyak orang yang melihat dan menyaksikan itu. Jadi seringkali kalau kita lihat gambar-gambar itu ada sedikit hal yang berbeda. Seolah-olah Yesus sendirian, nggak ada yang menemani. Sebenarnya ada banyak orang kok. Dikatakan di sini bahwa orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Jadi peristiwa salib itu tidak terjadi sepi-sepi saja. Ada banyak orang di situ dan orang itu melihat bagaimana Yesus sengsara di kayu salib. Tetapi menariknya adalah orang banyak ini hanya berdiri dan melihat. Yang pertama adalah pengamat. Penolakan pertama di sengsara salib ini adalah ada orang-orang yang mengamati. Memang orang banyak ini bukan seluruhnya ya menolak Yesus, enggak. Kalau kita baca lagi di pasal-pasal setelahnya kita melihat sebagian orang tersebut adalah para wanita dan ada beberapa murid yang melihat bagaimana peristiwa salib itu dan mereka merasa diteguhkan, melihat betapa sengsaranya Tuhan. Kita melihat di pasal berikutnya. Tetapi sebagian besar dari orang banyak itu atau sebagian besar dari orang yang berdiri di situ adalah para pengamat, yang artinya adalah mereka orang yang hanya melihat dan berdiri saja. Pengamat ini melakukan penolakan yang bagaimana? Para pengamat ini melakukan penolakan dengan cara kerohanian secara pasif. Pengamat ini hanya melihat, oh gitu toh. Wih, kejam ya. Ya ampun, kasihan ya Tuhan. Aduh, gimana? Tapi sudah berdiri melihat aja. Secara sederhana begini. Setiap minggu kita bicara tentang Gospel Center, bagaimana semua itu mengarah kepada Kristus yang mati dan bangkit untuk kita. Tapi ketika kita mendengar itu, gitu ya. Oke. Jalan lagi. Peristiwa itu hanya dilihat dan diamati, tidak berpengaruh apa-apa. Kesengsaraan Tuhan di kayu salib hanya sekedar peristiwa yang, oh ya aku tahu, ini juga ada kok rilisan sejarahnya juga ada, aku tahu. Ini benar, bukan dibuat-buat. Tapi ya, oke, sudah. Nggak ada ngaruhnya apa-apa. Nggak berpengaruh buat kita. Sama seperti ketika kita mendengar berita Injil berkali-kali, mendengar penolakan atas salib Kristus, kesengsaraan Tuhan, dan kita menolaknya dengan cara apa? Menolaknya tidak dengan keras, tidak ngomong menghina Tuhan, enggak. Bahkan kita menolaknya dengan silent. Diam saja, hanya mengamati. Kita tahu kesengsaraan Tuhan dan ya sama seperti ini loh, diam aja ini, diamati aja gitu. Enggak meresapinya bagaimana, enggak. Pokoknya sudah dilihat aja. Saya maknai bagian ini adalah kerohanian secara pasif. Kerohanian yang hidup ya, oke, ke gereja kan? Gereja. Baca renungan? Baca. Ibadah doa? Ibadah. Tapi ya sudah, gitu aja. Enggak ngaruh apa-apa. Yang hanya berdiri dan melihat.
Kerohanian yang hanya sekedar melakukan satu demi satu tapi nggak ngaruh apa-apa dalam hidupnya. Hanya sekedar pengamat, melihat, dan berdiri. Dan yang kedua adalah ahli agama. Perhatikan ayat 35 bagian B. Pemimpin-pemimpin atau pemimpin agama Yahudi pada waktu itu mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Sekarang biarlah ia sendiri menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Katanya dia ini Mesias, katanya orang yang dipilih Allah gitu kan. Biar dia selamatkan dirinya sendiri. Perhatikan poin 1 tadi. Poin 1 dikatakan semua peristiwa itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Para pemimpin agama Yahudi ini sudah khatam, sudah tahu semua yang dituliskan dalam perjanjian lama, nubuatan demi nubuatan sudah tahu. Tapi kali ini dia menolak Yesus dan mengatakan, orang lain diselamatkan, ya biar kali ini dia turun sendiri, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Ben Jarno, katanya dia Mesias, biar turun selamatkan dirinya sendiri. Ini sama seperti kerohanian legalis. Kerohanian legalis ini yang biasanya buang sampah pada tempatnya, ngatur semuanya dengan rapi, gitu kan. Mengerjakan semua disiplin rohani dengan tepat, lalu dengan mudahnya menghakimi orang lain. Enggak sesuai Alkitab itu. Itu ngawur, semaunya sendiri. Semua yang dilakukan, dia tahu kebenarannya. Tapi bukan untuk diresapi pada dirinya sendiri. Tapi untuk dicerminkan kepada orang lain. Ini loh, yang kamu gak tepat ini. A, B, C, D, E. Kamu gak tepat. Kamu berdosa, kamu hina, kamu akan dikutuk Tuhan. Kamu akan menerima hukuman neraka. Gitu. Para ahli agama menolak Tuhan dengan memahami hidupnya hanya sebagai orang yang legalis. Menaati semuanya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga ketika dia melihat peristiwa salib penggenapan dari semua nubuatan. Mesias dari mana? Ngawur itu. Biar dia menyelamatkan dirinya sendiri. Katanya dia seorang yang diurapi. Ben Jarno, biar dia kerjakan sendiri. Itu enggak sesuai Alkitab itu. Kerohanian yang hanya melihat kebenaran di dalam Alkitab untuk menghakimi orang lain. Tidak bisa melihat kerapuhan di dalam dirinya. Kerohanian yang hanya dilihat bahwa benar salah dan saya akan berusaha sebaik mungkin, sebenar mungkin, secocok dengan Alkitab dan itu bukan sepenuhnya salah, tidak. Salahnya adalah ketika itu dicerminkan kepada orang lain. Bukan cermin untuk melihat diri sendiri. Bukan. Tapi untuk bisa punya peluru menembak kesalahan orang lain. Dan yang ketiga adalah para prajurit. Perhatikan ayat yang ke-37. Saya baca dari ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya, 37, dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Para prajurit Romawi ini sedang mengolok-olok Tuhan. Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Jika benar kamu raja, mana pasukanmu? Jika benar kau raja, mana tentaramu? Mana senjatamu? Mana kerajaanmu? Kalau benar kau raja, turun selamatkan dengan seluruh pasukan, senjata dan kerajaanmu. Penolakan yang dilakukan oleh para prajurit ini menjelaskan kepada kita apa? Penolakan atas salib karena pencapaian-pencapaian bersifat material. Kita menolak berita salib karena enggak ada senjatanya, enggak ada kerajaannya, enggak ada pencapaiannya. Mana enggak ada buktinya? Iya boleh. Mana buktinya? Katanya raja. Buktikan dong. Ini kerohanian yang hanya dilihat berdasarkan pencapaian-pencapaian materi, pencapaian jasmani dan secara fisik saja. Dan seringkali ketika kita menyelami kerohanian kita,
Saya sendiri punya kecenderungan seperti ini. Ketika kita tadi nyanyi pujian yang pertama, Tuhan selalu menolongku, mengenyangkanku. Waduh, lapar dikit, Tuhan pasti mengenyangkan perutku gitu kan. Menolongku, semua yang saya butuhkan pasti dikasih. Semuanya tentang material. Kekenyangan di dalam kepuasan Allah itu enggak ada. Konsep itu tidak ada. Yang dia tahu hanyalah bagaimana semua hal yang dunia ini, semua hal secara jasmani ini adalah pencapaian dari berkat-berkat Tuhan. Kita menolak Tuhan dengan cara menghitung segala hal berdasarkan angka dan pencapaian. Berdasarkan hal jasmani dan fisik yang kita bisa pegang, kita bisa ukur, dan kita bisa peluk. Kalau tidak ada, mana? Katanya juru selamat. Katanya Tuhan selalu menolong. Di mana? Enggak ada tuh. Saya ya gini-gini aja. Saya tetap enggak mampu secara finansial. Penyakitku enggak sembuh. Mana katanya Tuhan menolong? Ini adalah golongan penolakan para prajurit. Kamu kan raja kan? Turun, raja kan punya kuasa, punya tentara, punya senjata, punya segala macam sumber daya untuk supaya kamu turun dan mengalahkan kami. Kan raja. Mana katanya raja? Ada satu gereja yang sangat menekankan bahwa kita ini anak raja gitu kan. Boleh, baik, tidak salah, tidak sesat. Tapi satu aspek yang melenceng adalah kalau kita anak raja, kita pasti kaya. Nah disitulah letak kesalahannya. Mari melihat Yesus yang tidak berlimpah materi. Murid-muridnya yang menderita secara fisik. Apakah kita selalu mengukur kerohanian kita hanya bersifat materi saja? Pencapaian-pencapaian yang kita bisa ukur. Dan kalau kita demikian, kita sedang melakukan penolakan atas salib. Saya ulangi, jika kita melakukan hal yang demikian, kita sama seperti prajurit yang melakukan penolakan atas salib Kristus. Kalau Tuhan memberkati aku, kasih masa depan yang enak, makanan yang nyaman, semua yang serba nikmat, semua yang saya inginkan tergenapi. Kalau enggak ada, mana Tuhan? Mana katanya raja? Dan yang keempat adalah, kalau Tuhan Yesus disalib di antara dua penjahat, ini penjahat yang salah satunya. Kita lihat itu di ayat yang ke-39. Salah satu penjahat di sampingnya mengatakan, seorang dari penjahat ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau ini Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Perhatikan, bukankah engkau ini Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi ketika penjahat ini berkata, katanya engkau ini Kristus, seseorang yang berkuasa. Selamatkan dirimu dan kami. Jadi penjahat ini oportunis. Oh, aku kan lagi salah nih. Saya sedikit terangkan ya. Jadi penjahat ini bukan penjahat yang mencuri atau gimana. Dua penjahat ini adalah penjahat revolusi atau aktivis-aktivis lah zaman sekarang yang menentang Romawi dan karena melanggar hukum Romawi pada waktu itu mereka dinyatakan bersalah dan disalib. Jadi dia tahu bahwa Tuhan, engkau sesuai toh dengan semua penggenapan perjanjian itu, semua yang dikatakan oleh para ahli Taurat dan ahli agama itu tahu, dia tahu semuanya dan dia mengatakan, kau kan Mesias. Kau kan Kristus, kau yang berkuasa. Selamatkan dirimu dan aku. Selamatkanlah dirimu, tapi jangan lupa aku. Ini menjelaskan penolakan atas salib karena berpusat pada diri sendiri. Boleh dibantu klik? Ya. Dia menolak Yesus dengan cara, pokoknya ending dari semuanya ini adalah tentang saya. Engkau kan Kristus, mengakui kekuasaan Tuhan. Mengakui bahwa semua peristiwa salib itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Dia tahu, tapi jangan lupa saya. Selamatkanlah dirimu dan aku.
Semuanya adalah tentang saya. Ini adalah kerohanian yang egosentris, berpusat pada diri sendiri. Tuhan, Engkau kan Kristus, kirimkan jodohmu buat saya. Tuhan, Engkau kan juru selamat, kirimkan uang buat saya. Tuhan, Engkau kan demikian, kirimkan A, B, C, D, E sampai Z buat saya. Semuanya tentang saya. Mari kita mundur. Para pengamat yang berdiri, yang hanya melihat, ahli agama yang tahu semua nubuatan itu, dan para prajurit yang sedang mengolok-olok Tuhan Yesus, dan penjahat yang melihat bahwa apa yang di depan matanya sebagai sesuatu yang ini kayaknya ada kesempatan. Seseorang yang oportunis melihat kesempatan di tengah segala kesempitan mungkin kesengsaraan yang terjadi. Tuhan, selamatkan aku. Kristus, selamatkanlah aku. Bagaimana cara kita menolak salib Kristus? Bagaimana cara kita menolak Tuhan? Dengan cara kerohanian yang pasif, dengan cara hidup dengan legalis, dengan cara hidup materialistis, semuanya diukur dari pencapaian jasmani saja. Dan yang terakhir adalah kita menolak Tuhan dengan cara semua yang kita lakukan berpusat pada diri sendiri. Mari kita cek hati kita. Di bagian mana kita menolak Tuhan? Apakah kita sama seperti para pengamat yang hanya berdiri melihat Tuhan yang sengsara di salib? Ataukah kita sama seperti para ahli agama yang mengolok-olok Tuhan Yesus? Atau sama dengan prajurit? Katanya engkau raja, turun dari salib. Mana senjatamu, mana kerajaanmu? Atau penjahat yang semuanya berpusat pada diri sendiri. Kalau saya boleh menceritakan kerapuan saya seringkali terjebak di antara bagian kedua dan ketiga. Saya belajar banyak tentang kebenaran Alkitab. Saya tahu bagaimana Injil itu menolong saya. Tapi seringkali saya nggak puas di bagian kedua. Lalu saya masuk bagian ketiga. Mana toh Tuhan buktinya? Saya menjelaskan kerapuan saya. Seringkali saya terjebak. Bahwa saya mendekati Tuhan dengan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Mana pencapaiannya. Mana rupiah yang dihasilkan. Mana prestasi yang bisa saya raih. Mana pengakuan yang orang lain lakukan pada saya. Dan kalau kita jujur, bukankah ini semua ada dalam diri kita? Entah satu atau dua atau semuanya. Kita menolak Tuhan bukan dengan cara berteriak, bukan dengan cara tidak belajar kebenaran firman Tuhan, bukan dengan cara tidak berdoa, tapi kita menolak Tuhan dengan cara hidup rohani secara pasif. Hidup rohani hanya sekedar legalis, semuanya diukur dari materi saja, dan semuanya berpusat pada diri sendiri. Dan ketika kita mendapati kita di dalam salah satunya, kita sedang melakukan apa? Kita sedang melakukan penolakan atas sengsara salib Kristus. Saya ulangi, kita sedang melakukan penolakan atas sengsara salib Kristus. Ketika saya merenungkan hal ini, saya nggak bisa menahan air mata saya. Tuhan, gini toh bobroknya saya. Saya pikir saya sudah cukup baik. Saya pikir saya sudah menjaga diri saya. Ternyata kalau saya meneliti ayat ini Tuhan membukakan, aduh, aku juga salah di hadapan Tuhan. Aku pikir aku bukan penjahat, aku pikir bukan ahli Taurat. Aku sama seperti prajurit ini, semuanya diukur berdasarkan pencapaian saja. Dan disinilah cara kita menolak Tuhan. Disinilah cara kita menyangkali semua berita Injil yang pernah kita dengar. Bahkan Injil yang membebaskan kita, kita sangkal dengan cara apa? Melakukan semua penolakan tadi. Mana yang paling relate dalam hidup kita masing-masing? Samakah kita dengan para pengamat, ahli agama, prajurit, atau bahkan penjahat? Mari kita masuk bagian yang ketiga.
seseorang yang menerima salib Kristus. Kalau kita selesai di ayat 39 tadi, mari kita lanjutkan ayat yang ke-40. Saya minta tolong dibacakan ayat 40 dan 41 sebagai ayat terakhir kita. Empat puluh satu. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Amin. Penjahat yang berikutnya, dia menyadari hal ini. Karena waktu, saya singkat saja. Dia menyadari sengsara dan derita yang ia terima. Bukan karena orang lain, tapi karena dia memang salah. Dia terima semua kesengsaraan dengan sadar, ya ini aku. Waktu penjahat yang sebelahnya mengatakan bahwa, kau kan Kristus, selamatkan kami. Dia mengatakan bahwa tidak, kita itu gak sama dengan dia. Kita ini salah, dia ini gak salah. Dia mengakui pelanggarannya. Dia mengakui apa yang salah dia terima. Dia mengakui semua derita dan sengsara yang dia terima. Hanya karena dia salah, dia akui. Dan yang berikutnya adalah dia melihat bahwa orang ini menderita bukan karena salah sama seperti saya. Tapi karena dia tidak bersalah. Dia menerima semua penderitaan dan sengsara salib. Jadi ketika kita melihat salib Kristus, harusnya kita menyadari bahwa seharusnya kita menderita karena pelanggaran kita. Karena dosa kita. Kita menyadari dan mengakui, ya saya orang yang gak benar. Saya orang berdosa. Saya rapuh dan lemah. Tapi juga menolong kita bahwa di kayu salib ada seseorang yang sudah mati menderita. Bukan karena dia salah. Bukan karena dia melakukan pelanggaran. Tapi dia menderita oleh karena pelanggaran dan dosaku. Dan itulah sengsara salib Kristus. Dan ayat ini diakhiri dengan Tuhan Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepada orang penjahat tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang yang menyadari penderitaan yang dia terima karena pelanggarannya. Dan melihat Kristus menderita bukan karena salah, tapi karena salah kita, dosa kita. Dialah seseorang yang menerima salib Kristus. Dialah yang melihat di mana letak keindahan sengsara Tuhan. Dia yang terpesona melihat betapa salib Kristus itu indah dalam hidupnya. Ada satu teolog bernama Alistair Begg mengatakan demikian. Dia membuat sebuah pengandaian. Jadi ketika penjahat ini datang ke surga, kan di firman Tuhan ini berkata bahwa hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Dia datang tuh ke surga. Datang. Wah. Oh, keren surganya. Tiba-tiba malaikat datang. Wait, stop. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu kan gak pernah ngaku Kristen. Kamu kan gak pernah datang pendalaman Alkitab. Kamu gak pernah berdoa. Kamu gak pernah baca Alkitab. Kamu gak pernah melakukan sesuatu yang sesuai firman. Lah kok kamu ada di sini? Saya juga gak tahu kenapa saya di sini. Yang saya tahu, yang mengajak saya ke sini, seseorang yang mati bukan karena pelanggarannya, tapi karena pelanggaran saya. Disinilah letak keindahan sengsara Kristus. Karena dia sengsara, kita dapat jaminan kerajaan surga. Ketika dia sengsara, dia menjamin kita. Bukan berdasarkan apa yang kita perbuat, tapi apa yang Yesus perbuat. Menolong kita melihat bahwa indahnya Tuhan, maha kasihnya Tuhan, maha mulianya dan berkuasanya Tuhan buat hidup kita masing-masing. Dan jika kita tidak melihat itu semua, maka kita sedang melakukan penolakan tadi. Penolakan dengan cara bersikap pasif, bersikap legalis, bersikap materialistis, atau mungkin bersikap secara egois. Mari Bapak Saudara, sadarilah
apa yang kita terima, semua ketidakadilan dalam dunia ini karena dosa. Seharusnya kita gak punya pengharapan. Kita harus mengakui pelanggaran dosa kita. Jangan suka mencari pembenaran diri. Jangan suka membela diri. Jangan suka menyalahkan orang lain. Akuilah, sama seperti penjahat ini mengakui semua pelanggarannya. Kita kan memang salah, ya kita layak untuk dihukum. Tapi kita juga melihat salib Kristus. Kristus yang mengalami ketidakadilan buat kita. Dan kita melihat bahwa karena dialah kita bisa dikasihi oleh Allah. Karena dialah kita selamat dari murka Tuhan. Karena dialah kita mendapat jaminan surga yang kekal, kasih, pengampunan, penerimaan itu semua dijamin oleh karena salib Kristus buat kita. Mari kita tutup Alkitab kita sembari merenungkan bahwa saudara, apakah sengsara Tuhan hanya sekedar kesengsaraan tanpa hal yang mempesona dalam hidup kita? Apakah kita melihat salib Kristus sebagai sesuatu yang sudah biasa kita lihat, dengar, baca, sehingga kita nggak terpesona lagi? Atau mungkin sama seperti minggu lalu, karena semakin terbiasanya kita melihat salib, pakai kalung salib, pakai tato salib, mungkin apapun yang semuanya serba salib, kita nggak tahu makna salib itu, sehingga kita jatuh pada penolakan secara mungkin silent, pelan, secara pasif. Kita hidup dalam kerohanian yang legalis. Kita mendekati kebenaran Alkitab hanya untuk menghakimi orang lain, bukan untuk bercermin dalam diri kita masing-masing. Kita menghadapi kehidupan rohani dengan cara apa? Mengukur semuanya dengan angka dan pencapaian. Ketika kita gak mendapatkan itu, mana katanya Raja, mana katanya Mesias, mana katanya Juru Selamat, mana katanya Tuhan selalu menolongku. Dan kita hidup berdasarkan ego, berpusat pada diri sendiri. Bagaimana semua yang kita lakukan, ketaatan, pelayanan, persembahan, disiplin rohani, bahkan kebaikan, kesalahan yang kita lakukan, intinya adalah tentang saya, bukan tentang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang tanpa sadar melakukan penolakan demi penolakan. Ampunilah hamba-Mu dan gereja-Mu yang seringkali kami gak lihat di mana letak keindahan salib, di mana kami bisa terpesona oleh kesengsaraan Yesus di kayu salib. Karena kami terbiasa, kami gak lihat betapa berkuasanya Tuhan dengan segala nubuatan yang tergenapi dalam Kristus. Dan kami gak melihat bahwa kami juga sedang melakukan penolakan demi penolakan. Mungkin kami tidak mengolok-olok Tuhan, kami tetap berKTP Kristen, kami tetap hadir dalam ibadah. Tapi kami menolak semua yang Kau sediakan di kayu salib untuk kami. Kami merasa gak cukup dengan semua berkat yang sudah Kau berikan. Kami merasa kurang, kami merasa ingin dipuaskan diri sendiri. Semuanya tentang aku. Kalau semuanya belum, kayaknya Tuhan gak mengasihi aku. Tapi hari ini, marilah kita datang dengan menyadari sebagai seorang penjahat yang mengakui segala dosanya, mengakui segala pelanggarannya, dan melihat Kristus harus mati buat saya. Dan disitulah kita melihat sungguh indah kasih-Nya, sungguh mulia kasih-Nya buat kita, sungguh indah salibnya buat kita semua. Tuhan, berkatilah umat-Mu, berkatilah gereja-Mu, supaya kami semua melihat kemuliaan salib-Mu, melihat kemuliaan sengsara-Mu di kayu salib. Dalam nama Kristus Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin.